Ya, yang bisa dibuktikan itu bukan God-nya, Bukan karena kita akan pisahkan God dengan guidelines, Iya. Tuhan dengan ketuhanan. Kalau kita bicara Tuhan sebagai personifikasi, Tuhan sebagai sosok, Tuhan yang dicari, yang akan ditemui nanti, kemudian Tuhan yang akan dibuktikan dia ada atau tidak, ini nggak akan ketemu. Oke. Titik temunya nggak akan ada, karena Tuhan ada nggak ada buktinya, Tuhan tidak ada juga nggak ada buktinya. Ya. Berdoa itu kita memisahkan berdoa dengan meminta. Kalau kita meminta, selama ini kan orang menganggap bahwa itu adalah berdoa. Oke. Saya minta rezeki, saya minta kesehatan, kemudian saya berdoa kepada sesuatu yang saya anggap itu bisa memberikan kepada saya, berdoa. Nah, kalau kemudian kita menyadari bahwa kita beragama, kita berajaran baik, melakukan ajaran-ajaran baik, ya. Kita beragama itu kita melakukan ajaran baik, tapi tanpa konsep teologi. Lalu kepada siapa saya meminta, Nah, gitu itu kan? maksud Kepada saya. siapa saya meminta? Nah, Saya tertarik menyimak obrolan sahabat-sahabat kawan-kawan yang agnostik. Pasti Pak Agung juga sedikit banyak pasti tahu. Apa sih kesalahannya mereka yang agnostik itu? Atau jangan-jangan itu justru sebuah kesadaran kritis yang beda dengan mainstream tapi logis, atau bagaimana? Atau memang keliru atau seperti apa? ya, ada sebuah proses di dalam kita berpikir, Mas Indra. Kalau dikatakan agnostik, orang yang menolak atau tidak setuju dengan agama, karena dianggap agama itu adalah produk dari utusan atau master atau nabi, Iya. yang notabene teman-teman di agnostik tidak menganggap bahwa nabi itu diturunkan oleh Tuhan. Nah, agnos karena dia menolak agama, maka tentu ada hal yang tidak dia setujui dengan agama. Tapi mungkin saja, koreksi bila saya salah, bila ada teman-teman agnostik yang Iya. mendengar, bahwa sebetulnya yang kita tolak, kalau kita agnostik, yang kita tolak itu apa? Apakah yang kita tolak agama? Atau yang kita tolak adalah konsep teologi? Karena di dalam agama itu ada konsep teologi. Nah, kalau kita pisahkan agama dengan konsep teologi, agama akan menjadi murni. Karena yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan ditolak karena dianggap bahwa agama itu malah tidak membawa kebaikan, karena ada perang, ada perselisihan. Iya. Tentu bukan agamanya, tapi konsep teologi, perbedaan konsep teologi. Berarti akan lebih pas, akan lebih ideal jika kemudian beragama tanpa konsep ketuhanan, Pak Agung. Ya, dan itu mengapa leluhur-leluhur kita di Nusantara dulu itu bisa menerima semua yang masuk ke Nusantara, karena mereka tidak punya konsep teologi. Kalau orang sudah punya konsep teologi, dia akan menolak konsep teologi yang lain, karena nggak sama. Betul. Oh, aku punya konsep Tuhan ini, kamu punya konsep Tuhan itu. Tuhanmu boleh makan ikan, Tuhanku nggak boleh makan ayam, misalnya gitu kan. Nah, kemudian dia akan berselisih karena konsep teologinya bukan agamanya. Nah, kalau kita bisa melihat agama secara murni, agama tidak menyebabkan peperangan, agama tidak menyebabkan perselisihan, karena agama adalah ajaran baik. Nah, ajaran baik dimanapun juga sama, universal gitu. Iya. Tidak mencuri, tidak menyakiti orang, tidak merusak, tidak merugikan. Semua ajaran baik sama. Yang tidak sama adalah konsep teologinya. Karena perintah Tuhannya menjadi berbeda-beda. Itu yang menjadikan kacau di sana. Teman-teman di TikTok nanti silakan kalau misalnya ada titip pertanyaan buat Pak Agung, mumpung ini live ya. Teman-teman sudah pada ngumpul semuanya karena mendengar sebuah tema yang berbeda dari biasanya. Ini sangat istimewa. Saya kalau udah kadung ketemu orang model gini betah ya. Oke. Menarik. Agama tanpa konsep teologi. Ini sesuatu. Tapi yang... ada dua hal, Mas Indra, sebelum saya lupa tadi. Oke. Karena kalau saya agnostik, saya akan tidak setuju dengan agama. Karena agama mereka menganggap bahwa agama bukan produk Tuhan. Oke.
Otomatis kalau saya menganggap agama bukan produk Tuhan, saya akan menolak agama. Jadi namanya agnos, menolak. Sama dengan ateis. Ateis itu adalah orang yang menolak adanya Tuhan. Ada teis, kemudian ada ateis. Dia menolak Tuhan. Bukan kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak ada pun ada dua macam. Kalau orang yang menolak adanya Tuhan, dia mengatakan bahwa saya nggak percaya adanya Tuhan. Itu ateis karena dia menolak. Tapi orang yang tidak punya konsep teologi, tidak punya konsep Tuhan, bagaimana dia bisa menolak Tuhan? Orang konsep aja nggak ada. Konsep nggak ada. Konsep saja nggak ada. Memang dia nggak merasa. Iya, karena dia tidak punya konsep Tuhan, bagaimana dia bisa menolak Tuhan? Iya. Jadi semua hal yang dibicarakan tentang Tuhan, dia pasti akan terima karena dia nggak punya konsep itu. Konsep penerimaannya ya adalah agama murni tadi. Agama ajaran baik, ajaran budi pekerti, tanpa konsep-konsep tentang Tuhan. Nah, selama kalau ada teman-teman yang menolak adanya Tuhan atau mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, dengan menolak Tuhan berarti dia memposisikan diri orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ateis. Antiteis atau ateis? Antiteis bisa. Antiteis bisa. Ateis yang menolak tentang teisme juga bisa. Oke. Aduh. Nah, makanya kalau ada orang, kan kadang orang sering bertanya, kamu nggak percaya dengan Tuhan, kamu ateis? Iya, saya ateis gitu. Oh iya, karena dia punya konsep. betul. Konsep Tuhan yang tidak ada gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya konsep Tuhan, ya bagaimana dia bisa menolak Tuhan? Orang konsepnya aja dia nggak punya. Betul. Oke. Nah, saya lanjutkan Pak Agung. Kalau dalam perspektif Pak Agung sendiri nih, keberadaan atau wujudnya Tuhan itu sebenarnya bisa diaktualisasikan apa enggak? Bisa dibuktikan apa enggak? Ya, yang bisa dibuktikan itu bukan God-nya, karena kita akan pisahkan God dengan guidelines, Tuhan dengan ketuhanan. Kalau kita bicara Tuhan sebagai personifikasi, Tuhan sebagai sosok, Tuhan yang dicari, yang akan ditemui nanti, kemudian Tuhan yang akan dibuktikan dia ada atau tidak, ini nggak akan ketemu. Titik temunya nggak akan ada. Karena Tuhan ada, nggak ada buktinya. Tuhan tidak ada juga nggak ada buktinya. Semuanya nggak bisa membuktikan. Kalau yang ada nggak bisa buktiin. Katanya Ahmad Dhani, ada dan tidak adanya Tuhan suatu hal yang sama. Iya, karena sama-sama nggak bisa dibuktikan. Nah, satu-satunya yang bisa kita wujudkan secara nyata adalah guidelines, ketuhanan. Nah, ketuhanan inilah sesuatu yang dimungkinkan manusia bisa mengimplementasikan itu. Kasih sayang, cinta kasih, perdamaian, ini adalah guidelines. Ini adalah ketuhanan yang bisa secara nyata kita wujudkan bersama-sama. Nah, kalau kita terjebak seperti tadi, kalau kita terjebak di dalam konsep ketuhanan, maka guidelines ini terlupakan. Yang diributkan hanya konsep Tuhan melulu. Konsep teologinya yang diributkan. Sementara lah kok sesajen saja ditendang misalnya gitu. Kemudian ada orang sedang merayakan budayanya dilarang. Orang patung juga dilarang, ini kan repot itu. Patung sampai ditutupin terpal gitu. Patung diminta untuk sama konsep teologinya. Ini kan repot itu. Oke. Jadi akhir-akhir ini memang banyak problem-problem seperti itu, Pak Agung. Ibadah digerebek ya. Yang terbaru di Bali itu nyepi, ditutup semuanya, orang Madura ngamuk-ngamuk, gitu kan, ya, model-model kayak gitu. Nah, berarti dogma bahwa hanya ada satu ada itu sebenarnya sumber perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jika kemudian semua menyadari banyak ada, itu justru kemudian kan kita menghargai satu sama lain. Iya, betul Mas Dara. Sebetulnya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ini kan sudah sangat bagus sekali, kan? Sudah sangat mulia sekali. Tapi nggak akan bisa terwujud sampai kapanpun, selama kita masih memegang atau terikat dengan konsep teologi. Saya bukannya meminta untuk melepaskan konsep teologi, sama sekali tidak, jadi jangan disalahpahami. Konsep teologi ada sebagai proses akademik, silahkan. Karena itu munculnya dari proses akademik untuk konsumsi sekolah, untuk konsumsi akademisi.
untuk teologi itu. Itu dipelajari sangat oke sekali. Selama mempelajari konsep teologi, kita belajar tentang bagaimana sih sejarah manusia mengadakan Tuhan. Sejarah manusia mengadakan Tuhan. Sekarang misalnya gini Mas Indra, saya lahir, kemudian di lingkungan saya itu aman. Tidak ada banjir, tidak ada petir, tidak ada bencana. Kemudian saya makan, tinggal makan, ya ada buah-buahan, ada padi, segala macam ada. Maka saya tidak muncul rasa takut. Kalau saya tidak muncul rasa takut, maka saya tidak mencari sesuatu yang saya anggap bisa melindungi saya. Tapi karena kita hidup, ya sejarah manusianya hidup dengan peradaban yang bermacam-macam. Ada peradaban yang sangat dingin sekali, ada peradaban yang di mana bencana sering terjadi. Ya sebenarnya bukan bencana, tapi bumi sedang bergerak, kerak-keraknya. Nah, dengan ketakutan itu kan manusia menginginkan satu sosok yang bisa melindungi dia. Nah, kemudian muncullah konsep ada tadi. Ada yang melindungi, ada yang memberi, ada yang menyelamatkan. Nah, ini kalau tidak disadari, kita akan masuk ke dalam konsep itu dan terikat dengan konsep adanya tersebut. Nah, ini yang menimbulkan perpecahan kembali, karena kemudian kalau konsep adanya di Indonesia dengan konsep adanya di negara yang minus 25, itu tentu sangat berbeda sekali. Nah, misal nih, ketika kemudian Pak Agung kan selalu mendeklar tentang agama tanpa konsep teologi atau tanpa konsep ketuhanan gitu ya. Misal lagi dalam kondisi terhimpit gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang ini juga manifestasi dari sikap teman-teman yang agnostik gitu. Ketika membutuhkan suatu pertolongan yang besar, cara berdoanya gimana kira-kira? Ya, berdoa itu kita memisahkan berdoa dengan meminta. Kalau kita meminta, selama ini kan orang menganggap bahwa itu adalah berdoa. Saya minta rezeki, saya minta kesehatan, kemudian saya berdoa kepada sesuatu yang saya anggap itu bisa memberikan kepada saya, berdoa. Nah, kalau kemudian kita menyadari bahwa kita beragama, kita berajaran baik, melakukan ajaran-ajaran baik, ya. Kita beragama itu kita melakukan ajaran baik, tapi tanpa konsep teologi. Lalu kepada siapa saya meminta, gitu kan? Kepada siapa saya meminta? Nah, kehidupan atau keberadaan ini memberikan jutaan atau bahkan miliaran probabilitas. Samudra kemungkinan tak terbatas. Samudra kemungkinan tak terbatas. Karena apa? Karena kalau saya melakukan usaha A, hasilnya bisa B, bisa C. Kalau saya malas, ya saya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau saya rajin, ya saya dapat hasil gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian jarang kita sadari apabila dari kecil kita sudah diberikan dogma bahwa ada loh sesuatu yang lebih besar dari kamu yang bisa membantumu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau saya bikin usaha gagal gitu, aduh Tuhan sedang menguji saya. Gitu. Kemudian saya berdoa, ya Tuhan. Dan saya tidak belajar bahwa kegagalan itu ya karena saya sendiri. Kalaupun kemudian saya berhasil, ya saya mengupayakan itu. Nah, ketidakmandirian itulah yang kalau saya melihat banyak terjadi karena dari kecil ada dogma bahwa ada Tuhan yang akan membantu kamu bila kamu terpuruk. Dan kita tidak menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita selalu menyalahkan sesuatu yang lain dan minta pertolongan pada sesuatu yang kita anggap itu sebagai Tuhan. Artinya di dalam konsep beragama tanpa konsep ketuhanan tadi, patokannya adalah pada hukum kausalitas saja. Jika kemudian ingin mendapatkan kebaikan, ya sudah, lakukan kebaikan terus-menerus, kita panen gitu atau gimana? Iya. Jadi sebetulnya bukan hal yang mutlak juga Mas Indra, karena tidak ada yang menjamin kalau kita berbuat baik kita akan mendapatkan kebaikan. Gitu ya? Itu nggak ada yang menjamin juga. Tapi setidaknya kita tidak mencoba untuk berbuat jahat. Siap. Tapi bukan mengharap
kalau saya berbuat baik saya akan mengharap kebaikan, itu probabilitasnya nggak ada yang memastikan itu bahwa kamu berbuat baik kemudian akan mendapat kebaikan, itu juga nggak ada. Tetapi kita sadar kalau kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tidak ada sesuatu di luar sana yang akan mengubah kita, maka kita dari awal sudah bertanggung jawab, kemudian mengetahui kalau saya berbuat A, kemungkinan resikonya adalah ini. Kalau saya berbuat B, kemungkinan resikonya adalah ini. Kalau Pak Agung dulu kan profesinya pramugara ya? Iya. Di maskapai apa? Di salah satu maskapai terbesar di Indonesia. Waduh. Nah, pasti Pak Agung sering berinteraksi dengan yang namanya profesi pilot, ya kan? Ketika kemudian pilotnya ini seorang penganut monoteisme, atau dia beragama secara mainstream, ketika kemudian terjadi trouble dan lain sebagainya, maka sudahlah, yuk berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban, begitu. Berbeda kalau kemudian pilotnya itu menganut agama tanpa konsep ketuhanan, maka dia akan mendayagunakan seluruh tenaga pikirannya, tekan tombol ini itu pun, sehingga kemungkinan untuk selamat itu lebih besar. Bisa dianalogikan begitu nggak kira-kira?